Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini berdasarkan video terbaru dari Pak Deking Gadas, setelah mengikuti pola-pola pengajarannya, saya menegaskan kepada orang Kristen yang peduli dengan kebenaran, saya menyampaikan tesis seperti ini. DN bukan pengajar iman Kristen. DN adalah seorang doktor polemikus, fanboynya revolusi Protestan. Tesis ini saya akan menunjukkan bahwa DN bukan magisterium. So, orang Katolik tidak perlu terpengaruh dengan DN melalui dua hal. Saya akan merefutasi langsung pendapat beliau, argumentasi beliau ketika berpolemik dengan orang Katolik dalam video terbarunya, dan menunjukkan kebenaran Mariologi dan kepausan dalam iman Kristen. Ya, jadi ajarkan kebenaran, bukan sekedar polemikus doang, cari top scholar hanya untuk membela argumen, membela opini sendiri, kan? Iman Kristen itu bukan hasil penelitian top scholars. Hasil penelitian top scholar itu bisa mendukung, tapi iman tetap adalah warisan dan dijaga oleh magisterium gereja, otoritas gereja. Top scholar apapun kalau tidak tunduk pada otoritas, selesai. Wah, kosong. Anatema sit. Oke, kita mulai ya. Tidak usah berpanjang kata karena akan membosankan. Refutasi langsung terhadap klaim Deking Gadas dengan identifikasi kesalahan logis. So, dalam argumen yang diajukan oleh Deking Gadas dalam video terbarunya DN terhadap gereja Katolik, atau ya maksud dia adalah tanggapan terhadap seseorang yang bernama Mas Allegro. I don't know who Mas Allegro is. Terdapat sejumlah kesalahan logis, logical fallacies, yang menyebabkan kesimpulannya tidak valid. Jadi kita akan melihat refutasi langsung terhadap klaim DN dengan mengidentifikasi kesalahan logisnya dari video yang berupa tanggapannya terhadap Mas Allegro yang membuatnya tidak baik-baik saja. Yang pertama, kesalahan DN, Ignatius tidak menyebut uskup Roma, berarti tidak ada uskup di Roma. Oke. Jenis kesalahan logis ini adalah argumentum ex silencio, atau argumen dari kesunyian. Nah, klaim DN seperti ini. Ignatius dari Antioquia tidak menyebut uskup Roma dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Oleh karena itu, tidak ada uskup di Roma pada saat itu. Refutasinya dari pihak Katolik adalah, yang pertama, ada kesalahan logis. Hanya karena Ignatius tidak menyebut secara eksplisit keberadaan uskup Roma, bukan berarti uskup Roma tidak ada. Ini adalah kesalahan argumentum ex silencio, di mana seseorang menarik kesimpulan berdasarkan apa yang tidak disebutkan. Padahal ada banyak alasan lain yang bisa menjelaskan keheningan tersebut. Nah, yang kedua, konteks sejarah. Ignatius menulis kepada gereja-gereja lain dengan memberikan nasihat untuk tetap setia kepada uskup mereka karena mereka menghadapi perpecahan internal. Tidak adanya nasihat serupa kepada gereja Roma bisa saja menunjukkan bahwa Roma tidak memiliki masalah kepemimpinan yang sama, bukan bahwa tidak ada uskup. Ya. Sumber sejarah lain ada Irenaeus dari Lyon tahun 180 Masehi dalam Adversus Hereses menyebutkan daftar uskup Roma sejak zaman para rasul. Ini adalah bukti positif bahwa Roma memiliki suksesi apostolik sejak awal. Mari kita tunggu refutasi penolakan dari DN lagi ya. Oke, siap, tunjukkan penolakan. Irenaeus dari Lyon 180 Masehi dalam Adversus Hereses menyebutkan daftar uskup Roma sejak zaman para rasul. Ini adalah bukti positif bahwa Roma memiliki suksesi apostolik sejak awal. Kesimpulan, silensionya Ignatius, kesunyian Ignatius bukan bukti ketiadaan uskup. DN membuat kesalahan logis dengan menarik kesimpulan dari ketiadaan informasi eksplisit. Yang kedua, kesalahan DN, prokatemai hanya merujuk pada kasih, bukan kepemimpinan gereja Roma.
Jenis kesalahan logisnya adalah red herring, penyimpangan topik, dan false dikotomi, dikotomi palsu. Dalam satu pernyataan langsung dua kesalahan logis, dua falasi langsung terjadi. Bisa jadi DN sengaja atau tidak sengaja, we don't know. Who knows your heart? So open your heart, please. Oke. Klaim DN, kata prokatemai yang digunakan Ignatius hanya merujuk pada memimpin dalam kasih. Prokatemai tes agapes. Oleh karena itu, tidak bisa diartikan sebagai otoritas gerejawi. Oke. Saran logis yang pertama, red herring. DN mengalihkan pembahasan dari keutamaan Roma dalam gereja awal ke makna sempit dari kata prokatemai dalam konteks amal kasih. Dia mengabaikan bagaimana istilah ini digunakan dalam konteks gerejawi yang lebih luas. Who are top scholars? Yang mau kau kutip lagi? Kesalahan logis yang kedua, false dichotomy. DN menyajikan dua pilihan, seakan-akan harus memilih salah satu. Sudah pernah kan saya buat proposisi bahwa ya, proposisi pernyataan dari para apologet Katolik adalah pola pikir Protestan itu selalu out, ini atau itu. Pola pikir Katolik adalah et, ini dan itu. Jadi kita harus memilih salah satu. Dia menyajikan pilihan kepada orang Katolik. Pilih satu. Langsung apa? Pistol di leher. Pilih satu. Begitu. Uang atau nyawa. Dengan dan. Satu, prokatemai hanya berarti kasih. Agape. Yang kedua, prokatemai berarti otoritas gerejawi penuh. Padahal, ini kan dua pilihan ini kan. Padahal bisa saja ada makna ketiga, yakni bahwa kepemimpinan dalam kasih merupakan cerminan otoritas spiritual dan moral Roma dalam gereja. Kesimpulan, makna kepemimpinan dalam kasih tidak meniadakan kemungkinan otoritas Roma. DN membuat kesalahan dengan menyajikan pilihan yang salah dan mengalihkan fokus dari keutamaan Roma dalam sejarah gereja. Sekarang saya tantang Anda. Anda mau mendengarkan orang-orang yang berada dalam institusi yang sudah hadir di dunia sejak 2000 tahun, atau kepada seseorang yang lahir kemudian lalu berusaha memilih-milih dari apa yang menurut dia adalah best top scholars. Oke. Kriteria best top scholar itu apa sih? Ya. Kriterianya apa? Mereka dapat Roh Kudus kah? Ya. Ingat, mengajar tentang Tuhan itu otoritas ilahi, bukan mengandalkan intelek membantu, tetapi disempurnakan oleh rahmat. Ya. Iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Ya. Jadi empirisme selektif top scholar saja sudah cukup, bro. Harus tunduk kepada otoritas ilahi yang dimanifestasikan dalam manusia pribadi-pribadi tertentu secara sah melalui tabisan yang sah, bukan? Yang ketiga, kesalahan DN, tidak ada bukti konsili yang memberikan otoritas kepada Roma, berarti primasi Roma tidak ada. Jenis kesalahan logis, begging the question atau petitio principii, dan sekaligus straw man, manusia jerami. Ya. Klaim The King Goddess adalah Konsili Nicea 325 dan Konsili Chalcedon 451 hanya memberikan keutamaan, kehormatan kepada Roma. Yes, he bite the orthodox argument. Ya, oke. Dek ini selalu kemana-mana ya, selektif, heretik, heresis, to the core. Oleh karena itu, gereja Roma tidak memiliki otoritas yurisdiksi atas gereja-gereja lain. Refutasinya, saran logis pertama, begging the question. DN sudah berasumsi sejak awal bahwa keutamaan kehormatan, primacy of honor, tidak memiliki implikasi yurisdiksi. Ya, ini kan dia sudah asumsikan sejak awal. Tetapi dia tidak membuktikan bahwa kehormatan itu hanya simbolis tanpa kekuasaan. Kehormatan doang. Kayaknya dia mulai lari ke ortodoks ya dalam hal ini. Oke. Faktanya,
Dalam sejarah gereja, keutamaan Roma seringkali memiliki dampak praktis dalam menyelesaikan perselisihan gerejawi. Misalnya dalam surat Clemens kepada Korintus. Kita tunggu lagi bantahan Pak Deki. Namanya juga seorang polemikus, bukan? Yang kedua, kesalahan logis kedua adalah strawman, manusia jerami, boneka pencet istilahnya sendiri. DM mendistorsi ajaran Katolik seolah-olah Konsili Nicea dan Chalcedon harus menyatakan dengan eksplisit bahwa Roma memiliki otoritas penuh sejak awal. Padahal Gereja Katolik mengakui bahwa primasi Roma berkembang secara bertahap, bukan dari deklarasi tunggal dalam satu konsili. Jadi ya, begitulah sebenarnya pola pikir Protestan ya, mirip-mirip tetangga sebelah ya, begitu. Oh, itu harus Tuhan sendiri yang mengatakan dari gua apa begitu, gua Maria kah? Kesimpulannya, DN menggunakan asumsi yang belum terbukti dan mendistorsi argumen Katolik tentang perkembangan otoritas Roma dalam sejarah. Belajar lagi ya, lanjutkan ke S25 Ultra. Begitu. 4. Kesalahan DN, doa kepada Maria dan Orang Kudus adalah penyembahan berhala. Oke. Jenis kesalahan logisnya adalah equivocatio, penyamaran makna, dan false analogi palsu. Ya, jadi kamu mau bilang penyembahan oke, tapi hati-hati karena orang Katolik punya makna yang berbeda terhadap penyembahan. Apa sih penyembahan? Apakah DN bisa menjelaskan apa itu penyembahan? Apa tindakan konkret dari penyembahan? Di Protestan misalnya menyembah itu apa? Protes-protes ke Katolik itu penyembahan kah? Saya tanya saja maksudnya. Protes-protes Katolik itu bentuk penyembahan Protestan kah? Begitu. Oke. Doa kepada Maria, klaim DN, doa kepada Maria dan para kudus berarti berkomunikasi dengan orang mati. Oke. Doa kepada Maria dan para kudus berarti berkomunikasi dengan orang mati. Terus maksudnya salahnya orang mati di mana? Bertanya, tentu saja kita bertanya. Salahnya berkomunikasi dengan orang mati di mana? Karena toh Yesus juga berkomunikasi dengan orang mati, bukan? Ya kan? Kalau Yesus bisa berkomunikasi dengan orang mati, kita tidak bisa mungkin karena kita berdosa dan bejat total. Ya oke. Jadi kenapa jawaban Deki adalah bahwa Alkitab dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 10-12 melarang komunikasi dengan orang mati. Oke. Berarti Yesus melanggar Ulangan 18 ayat 10-12 ya. Tahu ke tidak? Yesus banyak melanggar larangan itu. Berarti Yesus tidak alkitabiah ya. Oke. Oleh karena itu Katolik menyembah berhala. Kalau menyembah berhala itu sama seperti yang dilakukan Yesus, menurut saya fine-fine saja ya. Menyembah berhala kalau itu sama seperti yang dilakukan Yesus, menurut saya itu fine-fine saja ya. Oke, jadi refutasinya adalah kesalahan logis pertama, equivokasi. DN menggunakan kata berdoa dalam dua makna berbeda dan menyamakannya. Dia menggunakan doa dalam dua makna berbeda lalu menyamakannya. Berdoa kepada Tuhan, latria atau ibadat sejati. Berdoa kepada para kudus untuk meminta doa syafaat, dulia, penghormatan. Ya, jadi berdoa kepada Tuhan, oke, worship. Berdoa kepada para kudus, oke, intercession. Harus jeli ya, membedakan makna kata. Protestan itu kadang-kadang hanya sengaja melakukan false equivocation untuk membenarkan protes mereka sebenarnya. Kurang cermat sih orang-orang seperti itu. Tahunya, pokoknya saya tidak mau. Begini, begitu. Katolik tidak menyamakan doa kepada para kudus dengan doa kepada Tuhan. Ya. Worship, supplication, atau doa dan syafaat, atau apa? Penyembahan dan penghormatan. Latria dan dulia. Tapi dulia itu bisa juga kepada Tuhan. Dulia kepada Tuhan, dulia kepada orang-orang, dan dulia kepada benda-benda. Coba belajar lagi ya. S25 Ultra minimal. Ya, sehingga tidak bisa disamakan dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Apakah Bunda Maria itu berhala kan? I don't get the point. Menghormati Theotokos itu menyembah berhala kan?
Jangan sampai ini bukan iman Kristen ya. Menghormati Theotokos adalah penyembahan berhala. So, pikirkan kembali. You choose for yourself. Kesalahan logis yang kedua itu false analogy. Analogi yang salah, analogi palsu. Membuat analogi seolah-olah analogi. DN membandingkan doa Katolik kepada para kudus dengan nekromansi, ya, pemanggilan arwah untuk meramal. Dia ini pikir orang Katolik tiap hari hanya minta itu orang supaya kasih nomor KP kok, ya, nomor apa lagi? Oh, nomor KP di Timor Leste, kan main KP terus. Pikir mereka tiap hari minta Santo Antonius dari Padua kasih kami nomor KP. Gitu. Pemanggilan arwah dalam Ulangan bab 18 bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tersembunyi dari orang mati. Doa syafaat Katolik bertujuan meminta doa kepada mereka yang hidup di hadirat Tuhan. Wahyu bab 5 ayat 8, Wahyu bab 8 ayat 3-4. Oleh karena itu, doa kepada para kudus tidak sama dengan spiritisme atau pemanggilan arwah. Jadi kalau Pak Deki tidak bisa membedakan kedua hal ini, itu derita Pak Deki loh. Tinggal cari saja top scholar siapa lagi yang mendukung Pak Deki. Aku tunggu ya. Kesimpulannya, DN menyamakan konsep yang berbeda dan membuat analogi yang keliru. Ya. Doa syafaat kepada para kudus bukan penyembahan berhala. Sudah berkali-kali dijelaskan oleh apologet Katolik. Tapi kekurangan DN dengan S25 Ultranya dan top scholar yang mendampinginya adalah tidak bertelinga untuk mendengarkan, menurut saya sih. Oke. Jadi kesimpulan akhir, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus dan saudara-saudariku yang terpisah karena heresi Protestantisme, kesimpulan logis yang dilakukan oleh Deckengades adalah sebagai berikut. Yang pertama, argumentum ex silentio, menganggap ketiadaan bukti eksplisit sebagai bukti negatif. Menganggap ketiadaan bukti eksplisit sebagai bukti negatif. Jadi saya sudah pernah bilang kan, ketiadaan bukti bukan berarti bahwa bukti tidak ada. Ignatius tidak menyebut uskup berarti tidak ada uskup. Oke. Saya tidak sebut ibunya Deckengades, bukan berarti Pak Deckengades tidak punya ibu. Yang kedua, red herring dan false dichotomy, mengalihkan diskusi tentang keutamaan Roma hanya ke soal kasih, seolah-olah itu tidak bisa berarti kepemimpinan spiritual. Oke. Yang ketiga, begging the question and strawman, memaksa asumsi bahwa primasi Roma harus dideklarasikan dalam konsili untuk bisa diakui. Nanti ya, kalaupun ada deklarasi juga, nanti mereka akan tolak. Pokoknya makanya suka-suka. Kalau dia tidak mau terima, dia kasih alasan macam-macam. Namanya juga Protestan, bukan? Protestan, bukan? Yang keempat, equivocation and false analogy, menyamakan doa kepada para kudus dengan nekromansi. Padahal tujuannya sangat berbeda. Jadi, demi memprotes Katolik, ya buat-buat saja kan, supaya begitu. Jadi samakan saja doa para kudus dengan nekromansi. Padahal tujuannya sangat berbeda. Baca lagi kitab suci, cermat dan cerdas. Jangan cuma baca top scholars. Top scholars, coba baca Bart Ehrman supaya ambil apanya dan tinggalkan Kristen sekarang. Bart Ehrman itu top scholars, top Bible scholars. Oke. Nah, refutasi dari Katolik adalah Roma memang memiliki keutamaan historis sejak gereja awal Roma. Bahkan sejak gereja perdana ketika menyusun surat-surat Rasul Paulus, mereka menempatkan surat kepada jemaat di Roma persis sesudah Injil. Ya kan, kisah para rasul langsung di Roma. Kisah para rasul kan bagian dari Injil Lukas kan. Sesudah kisah para rasul langsung Roma. Ya, orang jemaat awal saya sudah tahu gereja Roma itu penting, katrom maksudnya. Gitu. Keuskupan Roma berkembang bertahap, tetapi otoritas sudah nyata sejak abad pertama. Yaitu dari bukti gereja perdana sendiri kan, ketika menyusun surat-surat dan baca sendiri surat Roma tentang kualifikasi gereja Roma. Saya tantang semua orang yang mau mengenal keutamaan Roma. Doa kepada Maria bukan penyembahan, tetapi permohonan syafaat sesuai dengan kesaksian kitab suci dan tradisi gereja. Gereja Katolik tetap mengajarkan demikian. Kamu mau dengar, silakan. Tidak dengar, tidak dipaksa.
top scholar lebih didengar, silahkan. Mereka memangnya menerima Roh Kudus dari siapa untuk mengajar. Top scholar membantu untuk mengklarifikasi iman Katolik, tapi iman Katolik tidak tergantung dari top scholar manapun. Kesimpulan, DN menggunakan logika yang keliru dan selektif dalam interpretasi sejarah serta teologi. Nah, kita sambung ke bagian kedua, kebenaran Mariologi dan kepausan dalam perspektif filsafat realisme sebagai tanggapan terhadap pengajaran Deckinggares.